Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ain Aditya dengan NIM 11305077. Sebelum kita membahas sistem persyarafan, kita alangkah baiknya membahas sel penyusun saraf, yaitu neuron dan neuroglia. Neuron sebagai sel utama berfungsi mengirim sinyal ke seluruh tubuh. Nah, neuron sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dendrit, soma, dan akson. Dendrit merupakan ujung neuron yang berupa serabut pendek dan bercabang. Fungsinya menerima sinyal listrik atau kimia dari neuron lain, kemudian dilanjutkan ke badan sel. Di badan sel atau soma, ini mengandung inti sel nukleus yang berisi DNA. Ini akan memproses informasi dari dendrit. Nah, selanjutnya akson. Akson ini berbentuk tonjolan panjang dan tipis. Nah, tujuannya ini untuk mengirim sinyal listrik dari badan sel ke neuron lain melalui celah sinapsis. Nah, cara kerja neuron terjadi dalam 3 proses utama. Yang pertama, transmisi. Transmisi sinyal. Akson menghantarkan impuls listrik dari badan sel menuju ujung akson. Nah, kemudian melakukan komunikasi antar neuron. Di terminal akson, impuls listrik memicu pelepasan neurotransmitter yang menyampaikan pesan ke neuron berikutnya melalui sinapsis. Nah, selanjutnya respon tubuh. Kemudian sinyal yang diteruskan menghasilkan berbagai respon tubuh seperti gerakan atau pengaturan fungsi organ sehingga tubuh dapat berinteraksi dan merespon lingkungan. Selanjutnya kita membahas tentang sistem persyarafan. Nah, sistem persyarafan ini dibedakan menjadi 2, yakni sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat dibagi menjadi 2, yakni meliputi otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, yang menghubungkan antara otak dan tulang belakang yaitu medula oblongata. Nah, fungsi dari medula oblongata selain itu juga mengantarkan impuls ke otak. Nah, pertama adalah otak. Nah, otak ini terletak di dalam rongga tengkorak yang dilindungi tulang kranial. Otak ini berfungsi mengendalikan semua fungsi tubuh. Nah, otak sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum. Otak besar ini bertanggung jawab atas semua fungsi yang lebih tinggi seperti memori. Terdapat lobus frontalis, parietalis, occipitalis, dan temporalis. Kemudian otak tengah. Otak tengah atau mesencephalon ini berfungsi menginformasi sensorik dan motorik seperti visual dan pendengaran. Nah, kemudian otak kecil atau cerebellum ini berfungsi untuk mengkoordinasi gerakan dan keseimbangan. Kemudian terakhir adalah batang otak. Dari batang otak ini fungsinya untuk mengatur refleks fisiologis seperti denyut jantung, tekanan darah. Selanjutnya sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ini letaknya ini ada di sepanjang batas otak dari foramen magnum hingga lumbar pertama vertebra, berfungsi sebagai pusat perantara antara sinyal sensori dengan reseptor perifer ke pusat otak. Nah, ini dikomunikasikan terlebih dahulu melalui medula spinalis, dan di medula spinalis ini sinyal sensori akan diintegrasikan. Sistem saraf selanjutnya yaitu sistem saraf tepi atau saraf perifer. Nah, dibedakan menjadi 2, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik bergerak secara sadar atau volunteer. Pertama yaitu saraf kranial, terdiri dari 12 fase, diantaranya saraf pertama olfaktorius, penciuman. Saraf 2 optikus, penglihatan. Saraf 3 okulomotor, menggerakkan mata dan pupil. Saraf keempat troklearis, gerakan mata ke bawah dan ke dalam. Saraf 5 trigeminus, sensasi wajah dan mengunyah. Saraf ke-6 abdusen, gerakan mata keluar. Saraf ke-7 facialis, ekspresi wajah, rasa, lidah. Saraf 8 vestibuloclearis, pendengaran, keseimbangan. Saraf 9 glossopharyngeal, menelan, mengecap. Saraf 10 vagus, mengatur detak jantung, pencernaan, dan bersuara. Saraf 11 aksesorius sebagai penggerak leher dan bahu. Saraf 12 hipoglossus sebagai mengatur gerakan lidah. Nah, selanjutnya adalah saraf spinal. Nah, terdiri dari 31 pasang
yang fungsinya untuk menghubungkan sistem saraf pusat dengan saraf tepi yang terdiri dari 8 pasang servikal, 12 pasang torakal, 5 pasang lumbal, 5 pasang sakral, 1 pasang koksikis yang berperan menghasilkan sensasi dari tubuh ke otak seperti adanya rasa sakit maupun sentuhan. Kemudian yang kedua adalah saraf otonom. Ini bergerak secara involunteer atau tanpa kesadaran. Nah, saraf ini meliputi kelenjar pembuluh darah, paru, lambung, usus, dan ginjal. Nah, ini terdiri dari simpatik, yaitu mengaktifkan respon saat darurat, dan parasimpatik memulihkan energi. Misalkan simpatik meningkatkan kerja jantung dan parasimpatik yang perlambat denyut jantung. Nah, fisiologinya meliputi pertama sensori dengan menerima sensori atau rangsangan dari perifer yang disampaikan ke saraf pusat. Nah, kemudian ini diintegrasi. Integrasi ini dilakukan oleh otak dan susun tulang belakang dalam mengolah informasi dan melakukan pengambilan keputusan dan respon yang tepat. Nah, kemudian motorik. Motorik ini saraf motorik membawa sinyal dari sistem saraf pusat ke otot dan menghasilkan gerakan. Selanjutnya regulasi ini melakukan penyesuaian terhadap sensori motor sehingga menghasilkan stabilitas atau homeostasis. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.